Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inilah kita ketemu lagi di podcastnya Inilah Koran Channel. Mungkin sudah lama tidak berpodcastan lagi di Inilah Koran Channel ya. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu dari teman-teman pajak KPP Pratama Cibenying, Bandung. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia perpajakan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang perpajakan, gimana sih cara bayar pajak, atau pajak itu buat apa sih gitu kan? Pasti banyak bertanya-tanya lah gitu. Oke, kalau gitu langsung aja saya perkenalkan teman dari kantor pajak, Bapak Heri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, halo. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Pak, ini mungkin teman-teman sahabat inilah ada yang belum tahu Bapak ini sebagai apa di kantor pajak gitu. Oh iya, baik. Sahabat inilah, perkenalkan nama saya Heri Prapto. Saya fungsional penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Cibenying. Tugas sehari-hari saya adalah melaksanakan penyuluhan ya, edukasi perpajakan kepada wajib pajak. Lebih ke peran pelayanan, memberikan pelayanan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga misalnya nih ada kawan pajak atau sahabat inilah yang membutuhkan layanan perpajakan atau penjelasan terkait kebijakan, peraturan terbaru dan sebagainya, itu bisa mengundang kami atau bertanya kepada kami di kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Cibenying, seperti itu. Kemana tuh Pak kalau pengen mengundang tuh? Di IG-nya apa di apa nih? Hotline? Oh boleh. Bisa mengirimkan surat ya. Kalau mau secara resminya kita bisa, kalau untuk seminar atau mengundang sebagai narasumber dan seterusnya, itu bisa mengajukan surat kepada Kepala KPP Pratama Bandung Cibenying. Surat resmi ya tentunya siapa. Jadi kita juga pengen tahu kan siapa sebenarnya penyelenggaranya, acaranya, materi apa yang akan kita sampaikan dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekedar hanya untuk bertanya, misalnya berkonsultasi terkait perpajakan yang belum dimengerti, misalnya cara bikin NPWP gimana sih, gitu ya. Nah, itu bisa kami ada namanya layanan chat Klik Cibenying namanya ya. Klik Cibenying. Nanti bisa cari di Instagramnya atau media sosial kami ada @pajakcibenying. Pajak Cibenying. Tuh, ingat. Nah, nanti bisa di sana, bisa juga via DM atau komentar di situ. Nanti teman-teman kami akan membalasnya. Gitu. Bisa juga melalui chat WA tadi yang Klik Cibenying tadi ya. Saya lupa nomornya. Ya, nanti bisa lihat di situ. Di DM aja lah. Nah, ini di DM ya. Curhat aja tentang pajak, asal jangan curhat yang tentang yang lain ya. Tapi nerima juga Kak? Boleh, tapi di luar jam kerja ya. Kalau saya terbuka sekali. Pak, langsung aja nih maksudnya. Kan banyak teman-teman yang tuh nggak tahu gitu maksudnya. Pajak tuh apa sih gitu kan. Jadi orang tuh taunya pajak tuh ya bayar ya pajak tuh. Maksudnya apa nih pajak tuh gitu. Oke, terkait ini ya, pengertian pajak mungkin pengertiannya ya. Pajak itu kalau di undang-undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak itu iuran ya, iuran wajib sifatnya yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Digunakan untuk apa? Digunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi analogi pajak itu mungkin lebih gampangnya gini, kayak iuran RT sebenarnya kalau buat saya. Iya. Jadi RT ini butuh kas, butuh dana untuk menjalankan program-programnya. Jadi kalau diibaratkan saat ini pajak itu sekitar 70-80% sumber penerimaan negara APBN kita itu bersumber dari pajak. Jadi iuran
yang sama wajib pajak itu dimasukkan menjadi pendapatan negara. Nah, nanti anggaplah dompet ya. Betul. Gampang kita dompet lah. Dompet itu sebagai APBN kita misalnya. Ada duit masuk, ada juga duit keluar. Duit masuk namanya pendapatan, duit keluar namanya belanja. Nah, salah satu pendapatannya itu dari pajak sebesar 80% tadi. Nah, nanti pengeluarannya buat apa? Belanjanya untuk apa aja ya? Salah satunya sekarang lagi rame adalah proses program vaksinasi. Program vaksinasi, BLT, bantuan langsung tunai itu ya. Tahun 2021 ini APBN kita dianggarkan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Gitu. Jadi kan kadang ada orang nih yang nggak kerasa bayar pajak, terus apa nih buat apa gitu? Padahal nggak kerasa. Contohnya ini seperti apa gitu, Pak? Ya kalau jalan mungkin ya? Ya mungkin nggak kelihatan memang, karena dari definisi pajak itu juga iuran wajib yang tidak mendapatkan imbalan langsung. Jadi berbeda dengan retribusi ya pengertiannya. Kalau retribusi itu kita mendapatkan imbalan langsung. Retribusi parkir misalnya, kita kan parkir dulu baru bayar, gitu ya. Nah itu akhirnya terasa kontribusinya. Kita bayar atas apa yang kita peroleh, manfaatkan gitu ya. Tapi kalau pajak itu dia tidak memperoleh imbalan secara langsung. Jadi duitnya masuk ke negara, nanti digunakan untuk seluruh masyarakat. Gitu. Jadi tapi yang bayar ini belum tentu memanfaatkan apa yang dia bayarkan tadi gitu loh. Contohnya gini, kalau yang dikelola sama pajak sendiri ada dua ya. Pajak sendiri ada dua. Jadi perlu dipahami, yang dikelola sama pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, itu adalah pajak pusat. Pajak pusat itu terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, sama PPNBM, sama penjualan barang mewah. Terus bea metre, yang mungkin sering kita tahu adalah metre tempel yang untuk dokumen itu ya, pajak atas dokumen. Yang kelimanya adalah PBB, pajak bumi bangunan sektor tertentu ya, P3 kita nyebutnya. Sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, cuma 5 itu. Nah, terus ada lagi pajak daerah namanya. Pajak daerah ini dibagi dua lagi. Pajak daerah provinsi, yaitu seperti yang sering kita tahu, mungkin kayak pajak kendaraan bermotor ya, PKB, yang ke Samsat. Nah, itu adalah pajak daerah yang dikelola sama provinsi, daerah tingkat satu ya. Nah, terus ada lagi sebenarnya pada cukai rokok misalnya. Nah, itu juga dikelola sama provinsi. Nah, sisanya itu dikelola sama pemerintah daerah, misalnya pajak restoran. Pajak tontonan, hiburan, hotel. Nah, itu contoh-contohnya. Terus PBB perumahan ya, PBB rumah kita misalnya, atau kebun gitu ya, atau sawah. Nah, seperti itu dikelolanya sama pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Kalau dulu namanya Dispenda kabupaten. Ya, kalau sekarang namanya banyak ya. Beda lagi sekarang namanya. Dulu namanya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Nah, jadi jangan salah nanti kalau mau mengajukan usulan, kritikan dan lain-lain ke masing-masing siapa pengelolanya tadi. Jadi kalau masalah pajak kendaraan bermotor ya ininya nanyanya ke Dispenda Jabar. Kalau nanya yang terkait pajak restoran, nanyanya ke Dispenda kabupaten atau kota. Kalau nanyain PPH, NPWP misalnya, nah itu kewenangannya kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak, kantor kami gitu loh, seperti itu. Oh gitu. Siap. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen nih. Jadi yang dimaksud pajak itu berarti siapa sih yang harus bayar pajak? Apa yang udah mempunyai penghasilan besar, terus kalau yang mempunyai penghasilan kecil, apakah dia harus bayar pajak gitu, Pak? Nah, kalau terkait dengan pajak itu prinsipnya dia diterapkan ketika memenuhi dua hal. Oke, dua hal. Satu, dia memenuhi syarat subjektif
syarat subjektif sebagai Seperti? wajib pajak, keduanya syarat objektifnya. Oke. Syarat subjektifnya dia WNI misalnya, berusia 18 tahun, punya KTP misalnya. Iya. Nah, seperti itu ya. Mm-mm. Atau juga dia orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Oh. Nah, itu dianggap sebagai subjek pajak kita gitu ya. Nah, kalau dia terpenuhi itu, dia berhak untuk mendaftarkan diri. Nah, kedua, ketika syarat objektifnya terpenuhi dalam Undang-Undang PPH pajak penghasilan, yaitu ketika penghasilan dia selama 1 tahun itu melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kita kenal di istilah perpajakan itu ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau single, nih kalau single itu 54 juta setahun. Oh. Setahun nih. Jadi kalau dia karyawan, terus penghasilan selama setahunnya di atas 54 juta atau gaji bulanannya dibagi 12 itu sekitar 4,5 juta kalau dia single ya. Iya. Nah, maka dia wajib memiliki NPWP. Oke. Nah, terus ada lagi syarat objektif lainnya. Kalau subjektifnya terpenuhi tadi, dia punya NPWP dan lain-lain. Nah, ini di PP 23 itu ada yang disebut subjektifnya kalau dia UMKM, yaitu pengusaha baik orang pribadi ataupun badan yang memiliki omset penjualan di bawah 4,8 miliar setahun. Setahun ya hitungannya berarti. Hitungannya setahun 4,8 miliar batas batas atasnya, maka dia dikenakan tarif PPh final 0,5%. Jadi misalnya saya jualan, kan bukan karyawan, kalau tadi karyawan ya 4,5 juta. Kalau ini mah kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar omset penjualannya, nah itu dia wajib memiliki NPWP juga karena dia dikenakan PPh final 0,5% tarifnya dari omsetnya tadi gitu loh. Misalnya contoh, ya mohon maaf gitu kayak mamang tukang beca atau. Oh beda kalau ini lebih ke UMKM ya. Kita pikir UMKM. Oh, UMKM-nya. Usaha mikro kecil menengah. Nah, kalau yang kayak gitu kan bisa dia tukang beca sih nggak masuk kriteria. Nggak masuk kriteria, Pak. Bukan Berarti kriteria UMKM. berarti Bisa dagang ini loh, dagang online lah. Dirimu kan mungkin ya saudaramu orang tua atau siapa gitu ya yang jualan misalnya jualan lotek kayak jualan seblak kayak jualan apa, itu kan omsetnya pasti setahun di bawah 4,8 miliar. Nah itu kan masuk dalam kriteria UMKM. Oke. Nah maka dikenakan dia wajib tuh punya NPWP selama memiliki omset dalam bulan tersebut gitu loh. Kalau ketika dia memulai usaha, maka usahanya bulan Juli misalnya mulainya, maka 1 bulan setelah itu untuk orang pribadi itu dia wajib mendaftarkan diri memiliki NPWP. Aturannya seperti itu sebenarnya. Nah ini yang mungkin harus sering dikasih tahu ya ke teman-teman yang lain gitu, bahwa ada atau tidaknya pajak itu tergantung dari jumlah penghasilan kita gitu loh. Jadi semakin besar ya mestinya semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan karena semakin besar semakin tinggi ya, Pak. Semakin tinggi. Artinya kalau kita penghasilannya 100.000 ya misalnya per hari misalnya 100.000 ya kan berbeda dengan penghasilan yang cuma dapat 20.000 kan harusnya gitu ya. Karena tadi tarifnya kan 0,5%. Nah kalau kayak fenomena sekarang nih Pak, banyak orang yang mungkin ya belum tahu dan belum mengerti juga nih. Kan banyak yang penghasilan lebih besar itu dia kayak online gitu Pak. Kayak selebgram atau misalnya dia jualan online, itu kan tanpa kasat mata gitu maksudnya. Tanpa terlihat gitu. Padahal penghasilan gede-gede. Nah itu gimana tuh Pak caranya Pak? Sebenarnya kalau untuk UMKM tadi cara ngitungnya gampang ya kita lihat omsetnya. Nah kalau untuk orang-orang yang profesi seperti itu, selebgram, YouTuber misalnya, kena juga sebenarnya. Dia cukup menghitung. Kalau mau ngitungnya berapa jumlahnya ya, berapa yang dia dapat dari YouTube, berapa yang dia dapat dari hasil usahanya yang jadi selebgram. Endorse gitu ya. Misalnya memang endorse dia dibayar taruhlah per
tayang Iya, per posting 5 per juta. posting misalnya 10 juta. 10 juta. Nah, coba dibulatkan, diakumulasi selama direkap gitu ya, direkap dalam 1 bulan, penghasilan dia tuh berapa. Nah, nanti dikenakan norma tuh, ada norma penghitungan neto namanya. Kalau dia mau, sebenarnya kan kewajiban penghitungannya melalui ini apa, di antara direkap. Kalau dia nggak ribet, udah rekap aja jumlah duit yang masuknya tadi dikalikan norma, baru nanti dikenakan pajak tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Tapi kalau dia pakai pembukuan itu lebih baik lagi. Misalnya ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengendorse, misalnya dia bayar desainer, grafisnya misalnya, terus dia membayar apa? Content Kalau creator. YouTuber, konten kreatornya, kameramen, lighting, editor dan seterusnya ya. Itu bisa dibiayakan juga. Nah, tapi dia syaratnya harus membuat pembukuan, bikin neraca, bikin laporan laba rugi seperti itu. Nah, tapi pada umumnya kan enggak seperti itu ya. Rata-rata kan ada memang yang besar ya, yang udah banyak sekali omsetnya, mungkin dia bikin pembukuan. Tapi ada juga yang tidak membuat pembukuan. Nah, dia wajib membuat pencatatan namanya. Yang penting dicatat aja dulu duit masuk itu berapa. Dia untuk mengetahui omset selama 1 bulan gitu, nanti baru dikalikan normanya, begitu, nanti baru dikalikan tarif PPh-nya. Nah gitu teman-teman, jadi yang teman-teman di luar sana yang punya jualan online atau selebgram, wajib tuh bayar pajak, jangan lupa ya Pak. Iya, jadi duit pajak itu bukan hanya untuk yang bayar pajak loh ya. Betul. Meskipun kita belum punya NPWP, belum bayar ya tetap aja menikmati. Ikut merasakan ya Pak. Merasakan, jadi kalau dibayangkan kita baru mulai bangun tidur aja sampai kita tidur lagi itu sebenarnya udah merasakan uang pajak loh. Betul. Nah, kita misalnya jalan mau kerja, satu posisi aman nih, lingkungan kita aman kondisinya. Itu kan karena ada penjagaan, ada tentara, ada polisi yang dibayar gajinya dari pajak. Iya. Ya kan? Kondisi aman, akhirnya kita bisa berusaha. Nah, terus kita jalan pergi ke tempat usaha, melewati fasilitas umum, ada jalan raya, ada jalan desa yang bagus misalnya ya. Yang itu juga biaya pembangunannya, pemeliharaannya, yang nambalnya segala macam. Kalau lihat jalan Pasteur ini ada pembuatan taman tuh ya di sepanjang trotoar pembatas jalan tengah itu pasti dibiayai dari pajak yang kita bayarkan itu. Nah, sebenarnya secara nggak langsung kita tuh sebenarnya tiap hari tuh memanfaatkan uang pajak, iya, sampai kita tidur lagi, misalnya nyampe rumah kita nyalain listrik, ada subsidi listrik sebenarnya dari negara, ya kita nggak pernah ngerasain aja, itu ada subsidi listrik tuh, nah, termasuk bensin yang kita pakai, ya, BBM itu ya, BBM yang kita pakai itu ada subsidinya juga dari negara itu segitu, nah. Banyak hal yang keseharian kita itu yang sebenarnya sudah secara nggak langsung tadi dari pengertian pajak itu secara nggak langsung ya kita sebenarnya sudah memanfaatkan gitu loh. Kalau terkait pembayarannya tadi ya saya bilang kan orang yang mendengar kata pajak tuh image-nya langsung bayar padahal nggak selamanya bayar. Kalau penghasilan kita memang di bawah PTKP, kalau karyawan di bawah PTKP maka pajaknya pasti nihil. Nah Pak, terus kalau misalnya akibatnya kalau orang tidak wajib bayar pajak terus nggak lapor SPT, apa tuh Pak? Ada sanksinya nggak? Ada, di Undang-Undang KUP ada sanksinya. Pertama, kalau terlambat atau tidak menyampaikan SPT, minimal dikenakan sanksi administrasi. Sanksinya apa? Kalau dia terlambat dikenakan, kalau orang pribadi ya, kalau orang pribadi dikenakan 100.000. Ya, kalau dia badan usaha, PT, CV, yayasan, perkumpulan, koperasi misalnya dan lain-lain ya, itu maka dikenakan 1 juta kalau terlambat atau tidak melaporkan SPT. Jadi kalau Anda punya CV, cek lagi NPWP-nya. Kalau belum lapor, ya nanti mungkin dikenakan sanksi denda, sanksi administrasi itu, ya sebesar 1 juta. Nah, ternyata misalnya dari hasil dari data yang diperoleh DJP misalnya, atas wajib pajak ini seharusnya bayar nih. Nah, terus diperiksa misalnya, ada lagi tuh nanti dikenain sanksi juga. Kalau dia terlambat bayar, nah ada sanksi di Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu yang baru
Undang-Undang 11 2020. Nah, itu mengikuti ada cap-nya, PMK-nya. Nanti bisa dilihat PMK-nya. Dia mengikuti besarnya nggak sekian persen lah kayak bunga bank gitu. Ada hitungan ini. Ada hitungannya. Kalau zaman dulu gampang 2% per bulan ya, sebelum ada undang-undang cipta. Per bulan ya? Iya. Nah, ke atas pokok yang seharusnya dia bayar. Nah, kalau sekarang mengikuti acuan di PMK per bulannya. Tuh. Ya, tambah itu kan, jadi ada malah makin besar. Iya. Nah, itu kalau masih normal, istilahnya masih kesalahan administratif aja. Nah, tapi kalau ada yang sengaja misalnya bandel gitu lah. Bandel misalnya, nah, terus memenuhi unsur pidana pajak misalnya, wah, itu bisa sanksinya bisa sampai sanksi pidana nantinya, sanksi pidana. Ya bisa searching lah nanti di browsernya gitu. Banyak sekali kasus-kasus penggelapan misalnya, penggelapan faktur misalnya, menerbitkan faktur tidak berdasarkan transaksi sebenarnya misalnya. Nah, itu kan sanksi pidana yang dikenakan besar lumayan, termasuk dilakukan penahanan juga sih sama kejaksaan, biasanya malah polisian ya, kita kerjasama aparat penegak hukum yang lain. Gitu. Nah, hati-hati teman-teman, makanya harus taat wajib pajak biar tidak berhubungan dengan hukum. Ya. Pak, nih mungkin setelah nonton ini nih, sahabat inilah, jadi pengen taat pajak nih. Gimana sih caranya bikin NPWP gitu? Atau misalnya lapor SPT tuh, gimana sih? DJP saat ini terus mendigitalisasi semua layanan perpajakannya. Namanya kita sebut programnya namanya 3C. 3C. Klik, call, counter. Klik, telepon langsung ke counter. Ya, klik. Klik itu kita mencari semua informasinya melalui website DJP. Nah, mencari informasi itu, kita punya website DJP namanya www.pajak.go.id. Atau banyak orang menyebutnya situs pajak lah gambarnya. Situs pajak. Cari aja, insert di pencarian pajak, maka muncul biasanya www.pajak.go.id. Nah, di situ semua informasi ada. Jadi terkait tadi pertanyaan misalnya gimana syarat NPWP, gimana cara daftarnya dan lain-lain. Itu semua ada informasinya. Nah, kalau masih belum jelas ya tadi dari informasi yang beredar tadi di website maupun termasuk KPP kan menyediakan hampir semua KPP sekarang punya media sosial. Dia memposting informasi-informasi perpajakan terbaru. Ya, jadi bisa juga dari situ ya mendapatkan kliknya dari situ ya. Kita tinggal. Nah, terus pelayanannya di website pajak tadi itu bisa tinggal klik gitu loh. Klik, misalnya kita mau daftar NPWP nih, tinggal masuk nanti di situ login ke ireg.pajak.go.id. Ereg ya tulisannya, .pajak.go.id. Nanti kita daftar NPWP melalui situs online itu, gitu ya. Jadi bikin NPWP nggak perlu lagi ke kantor pajak sekarang. Udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman kalau masih daftar NPWP ke kantor pajak. Modalnya kuota sama HP. Sekarang punya HP semua kan. Kalau nggak punya handphone mah nggak ada kuota ya nggak bisa. Iya, nanti di situ semua data KTP kita tinggal dimasukkan sama data. Kalau untuk orang pribadi ya, KTP sama kartu keluarganya aja yang dimasukkan. Sama kakak, ya. Itu kan sekarang udah online nih. Tadi kita bahas klik. Yang kedua call, ya, call, telepon ya. Jadi kalau masih ada informasi yang dalam situs pajak tadi masih belum jelas, bisa call ke Kering Pajak call center kita, ya, di nomor 1500 201 5 00200 1500 200. Nah, atau bisa juga menghubungi kantor pajaknya ya. Bisa via WA, via medsos gitu ya. Bisa langsung berkonsultasi via online. Nah, yang terakhir kalau
kedua hal tadi di depan masih belum bisa juga, ya pilihan terakhirnya adalah mendatangi kantor pajak gitu. Jadi gitu teman-teman, sekarang mah gampang, yang penting ada kuota, ada handphone, daftar NPWP itu langsung beres lah, gitu Pak? Betul Ya, bisa langsung. Jadi nanti tinggal memasukkan data KTP sama kartu keluarganya, input semua data-data pribadi kita di situ. Nanti ikuti petunjuknya sampai nanti NPWP-nya masuk ke email kita. Oh gitu. Jadi namanya NPWP elektronik itu. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pajak. Nah, terus kalau mau bayar misalnya, bayar pajaknya gimana? Ada nih sudah kita hitung-hitung ya. Tadi misalnya kita mau bayar 0,5% nih misalnya. Kamu udah tahu nih omset bulan lalu Juli 100 juta misalnya. Udah 0,5%-nya berapa? Nah, udah langsung kita hitung kan, udah dapat angkanya, kita tinggal bayar. Kita tinggal masuk ke DJP online, nanti bikin e-billing. Iya, e-billing. Bikin kode billingnya ya, kode billing untuk pembayaran PPh final UMKM tadi. Nah, nanti bayarnya kemana ya? Bisa kalau punya HP yang terkoneksi terinstall sama mobile banking, itu bisa langsung masuk di situ kita bayarnya. Tuh simple banget ya. Atau kita bawa kode billingnya ke ATM misalnya. Kalau kita punya rekening ya di bank, bank pemerintah pasti ada semua. Bank swasta pun banyak ya sekarang, udah lebih dari 70-an bank mungkin ya, yang kalau via ATM bisa semua untuk pembayaran. Nah, atau bisa juga kantor pos, bisa. Atau via sekarang yang via Tokopedia atau Bukalapak juga bisa itu. Wah, udah merambah kemana-mana ya? Gitu bisa juga ke situ, atau ke agen-agen laku pandai nih. Jadi ada misalnya kayak BRI, Mandiri gitu kan, dia punya unit-unit usaha yang di desa-desa itu kayak pojok pembayaran, bayar listrik. Nah, termasuk bayar pajak juga bisa di situ. Asal kita bawa kode billingnya, nanti tinggal bayarkan situ. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus datang ke bank. Tadi kita udah daftar, udah ngitung, udah bayar tadi, semua online kan. Nah, tinggal lapor SPT-nya yang sering lupa nih. Kita udah bayar semua nih, nah tinggal dilaporkan di SPT tahunan kita. Gitu. Itu SPT tahunan itu rekapitulasi dari total penghasilan yang selama setahun gitu loh. Nah, itu pun bisa secara online melalui e-filing namanya. Masuk ke akun djponline.pajak.go.id atau ke website tadi www.pajak.go.id, klik login. Nah, itu bisa lapor SPT via online. Semua bisa pakai online sekarang. Terima kasih teman-teman sahabat, inilah bincang-bincang di pagi ini dengan teman dari kantor pajak, mungkin bisa memberi manfaat buat teman-teman. Untuk itu jangan lupa bayar pajak kita untuk kita pajak kuat untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.